Ana hitung rumah sayangi teku ayu puto ing lara puto bilai kabeh jin setan tatan purun Sobat semua yang aku sayangi, semoga kita senantiasa diberi rezeki yang melimpah dan kesehatan lahir batin. Terima kasih yang sudah hadir untuk menyimak kisah kali ini. Selamat mendengarkan. Di akhir semester genap ini, waktu luangku cukup banyak. Sebenarnya nggak juga sih kalau dibilang jenuh. Banyak kok cara sederhana untuk mengatasi rasa bosan atau jenuh. Begitu juga dengan adikku yang akan naik ke kelas 1 SMA, dia juga punya trik untuk hal kejenuhan. Kebetulan adikku diterima di sekolahanku juga, jadi lebih simpel kalau berangkat atau pulang sekolah. Aku yang naik ke kelas 3 ini juga tidak beban menghadapi ujian akhir. Konon kalau sudah kelas 3 tidak bisa main atau bersantai-santai. Namun, aku tidak percaya dengan itu semua. Kuncinya cuma satu, belajar dengan tekun tiap hari, pasti akan ringan. Miriplah dengan menabung, dikit-dikit lama-lama membukit. Rick, kamu gak menyiapkan baju atau keperluan lain gitu untuk di rumah nenek? Tanya ibuku. Iya bu, nanti agak sorean. Aku dengan Lita memang sudah janjian untuk itu kok bu, kataku menjelaskan pada ibuku. Pasti asik. Memang sudah lama aku dan adikku tidak ke rumah nenek di Kaliurang, Jogja. Yang rutin ke sana hanya bapak ibu saja. Rumah nenek cukup besar dan 2 tingkat, mungkin tepatnya mirip villa gitulah. Soalnya terakhir ke sana saat aku kelas 1 SMP. Yang jelas di sana udaranya lebih dingin dibanding dengan rumahku. Seingatku, dulu kalau dari rumahku ke rumah nenek, sekitar 40 menit perjalanan dengan mobil. Kalau dengan motor, aku belum pernah. Rika, Lita, ayo sayang, sudah ditunggu bapakmu, ujar ibu yang juga ikut mengantarku ke sana. Ibuku nampak memasukkan beberapa kotak roti ke dalam mobil, di samping juga sederet rantang yang berisi lauk. Setelah dipastikan semua pintu dan jendela rumah terkunci, kami pun berangkat. Ternyata benar, hitung-hitung refreshing melewati jalan-jalan di Jogja. Kalau di dalam ring road sih aku sudah hafal, kataku dalam hati. Ku tengok jam di HP menunjuk angka 8 lebih 10 menit, lumayanlah perjalanan masih lama. Kulirik adikku Lita, dari tadi lagi asik dengan HP-nya. Kayaknya sih lagi chattingan dengan teman-teman dekatnya. Sementara aku lagi menyimak kisah horor di YouTube. Judulnya Kematian, menggambarkan pengalaman keluar masuk alam baka. Memang aku suka dengan cerita horor dan misteri. Terlebih setelah aku nemu channel Pasar Horor PHJ, aku jadi keranjingan secara rutin menyimak kisah-kisahnya. Tidak terasa, kami sudah sampai di halaman depan villa atau rumah nenek. Iya benar, aku jadi ingat kembali bagaimana bentuk rumah nenek, termasuk lika-liku di dalam rumahnya. Kami mulai membawa barang-barang kami ke dalam, sementara nenek menyambut kami dengan wajah yang berseri-seri. Aduh, cucu-cucuku, sudah lama ya nggak ketemu, nenek kangen banget. Iya nek, aku dan Kak Rika juga kangen nenek, kata Lita sambil cipika-cipiki nenek yang masih kelihatan sisa garis wajah kecantikannya. Ayo semuanya duduk ya. Mbak Jinem, buatkan teh panas 5 gelas dan kamu suruh Giem ambilkan peyek, kata nenek pada asisten rumah tangganya. Loh bu, mereka masih di sini. Awet ya ibu kalau punya pembantu,
kata ibuku pada nenek. Iya Yeni, kuncinya itu kita juga harus memberi perhatian pada mereka. Jadi kita perlakukan seperti saudara sendiri, ucap nenek Wuni sambil tersenyum, sementara bapakku hanya manggut-manggut dari tadi. Oh iya, Nak Barata sehat-sehat saja toh? Tanya nenek pada bapak. Berkat doa ibu, kami sekeluarga sehat bu, tukas bapak. Diem, kamu antar Mbak Rika dan Mbak Lita ke kamar atas ya, perintah nenek kepada pembantunya. Oh iya Jinem, panggilkan Sarkun untuk membawa tas-tas cucuku itu ya, tambahnya. Monggo Mbak Rika kalian Mbak Lita minggah rumiyin, ucap Sarkun yang juga pembantunya nenekku. Singkat kata, sepeninggal bapak ibu pulang ke rumah, aku dan Lita menata baju-baju kami di lemari. Kamar ini terlihat sangat terawat. Memang nenek terkadang menerima penyewa di rumah ini, yang penting untuk penyewa satu keluarga. Saat ku buka jendela samping, langsung berhadapan dengan panorama Gunung Merapi. Meski terlihat masih jauh, namun sungguh indah untuk dipandangi. Kak Rik, aku main keluar ya, kata Lita sambil berjalan ke anak tangga. Lit, tapi jangan jauh-jauh ya, entar diculik wewe gombel loh, kataku. Adikku hanya tertawa saja sambil menuruni anak tangga ke lantai bawah. Di lantai atas ini memiliki 5 kamar tidur dan 1 toilet, tapi di dalam masing-masing kamar juga terdapat toilet. Daripada bengong, aku ke bawah aja ah, mau jalan-jalan juga, gumamku. Nenek kemana ya Bu Giem? Ada kok Mbak Rika, coba saya cari dulu ya, kata Giem. Gak usah Bu, saya aja yang mencarinya sendiri, makasih, kataku padanya sambil aku keluar menuju halaman. Wah, sungguh asri halaman samping ini. Ada kolam renangnya walau agak kecil, juga ada pancuran buatannya. Aku pun selfie di beberapa tempat. Aku harus pamerkan pada teman-temanku, biar mereka juga kemari. Aku sangat terkejut saat melihat salah satu foto hasil selfie barusan. Di belakangku tapi agak jauh, nampak ada bangsa lelembut. Sepertinya ini yang disebut kuntilanak. Namun, kok nggak pakai daster putih seperti pada cerita horor sih? Kuntilanak itu memakai rok panjang batik berwarna hijau. Aku makin bergidik ketika kulihat wajahnya sangat menyeramkan, rambutnya sepundak tapi acak-acakan. Aku jadi tidak berani menengok tempat di mana kuntilanak itu berada. Rik, jantungku seakan melonjak keluar tatkala tiba-tiba ada suara yang memanggilku. Rupanya itu suara nenekku. Nafasku menjadi tersengal sementara nenek Wuni mendekatiku. Kamu lagi apa sayang? Tanyanya. Hanya lihat-lihat saja kok nek. Iya, tapi kamu kaget ya saat nenek panggil tadi. Maafkan nenek ya Rik, nenek gak maksud begitu, kata beliau sambil berusaha menenangkan aku. Itu tuh adikmu dengan nenek di samping yang sana, lihat-lihat taman anggrek. Akhirnya setelah aku minum teh di meja teras, aku segera menyusul ke samping rumah pavilion sebelah kanan. Nek, pavilion ini yang menempati siapa? Tanyaku. Oh, itu kosong sayang. Kamu mau tidur di situ? Selalu dibersihkan kok dengan Mas Sarkun itu, kata nenek sambil menunjuk ke seorang lelaki usia 40-an tahun yang sedang meratakan tanaman pagar hidup. Tampak menanam satu bunga, tapi aku tidak tahu bunga apa itu. Aku melihat sekeliling, di belakang pavilion rumah nenek ada pohon yang rimbun sekali. Itu tanaman bambu, tapi bisa rimbun banget gitu ya, sampai sinar matahari siang ini tidak dapat menembus pohon itu. Tak lama, sekitar 1 jam kurang, nenek mengajak aku dan Lita untuk kembali ke rumah utama. Ayo sayang, masuk rumah yuk. Matahari sudah di atas kepala tuh. Jauh dengan suara yang merdu.
Setelah kami bertiga duduk di teras rumah yang bentuknya mirip pendopo kecil ini, nenek bilang, di lantai atas itu, di sisi kanan bangunan ada tangga untuk langsung menuju ke samping kanan. Jadi, kalau dari atas mau ke pavilion, nggak perlu harus lewat pintu depan ini. Sambil menerangkan. Oh iya, habis ini kalian makan siang ya. Nenek tadi masak sayur lodeh dan gorengan tempe, tapi tadi ibumu juga membawa lauk. Terserah kalian mau yang mana, kembali nenek menuturkan. Kami pun makan siang bersama, sambil mengobrol ngalur ngidul. Aku sebenarnya mau nanya mengenai sosok kuntilanak yang ada di foto, tapi aku takut nenek tersinggung, atau beliau malah tidak tahu. Setelah selesai makan siang, aku dan adikku pamit nenek untuk ke kamarku di lantai atas. Kulihat jam HP sudah jam 1 lebih, aku sambil rebahan berniat mau bocan alias bobok cantik. Namun Lita yang lagi duduk di kursi itu mengajak aku ngobrol. Iya Lit, ngomong aja ada apa? Gini kak, tapi nggak usah cerita pada nenek ya. Tadi saat aku jalan-jalan memutari rumah, tepat di dekat kolam renang di sisi kiri rumah ini, aku melihat ada makhluk halus. Ceritanya gini kak, saat aku melihat kolam itu dan hendak menuju gazebo di dekatnya, tiba-tiba muncul makhluk hitam legam dan tinggi besar. Mukanya nggak jelas juga karena hitam, tapi yang pasti sungguh menyeramkan kak. Itu melihatku dengan tajam, aku yang sudah takut itu segera lari ke arah jalan desa. Di situ aku jadi lega karena ada Pak Sarkun yang sudah berada di dekatku. Dia bertanya ada apa, tapi aku jawab saja kalau tidak ada apa-apa. Lalu aku berjalan ke arah kanan rumah. Di situ aku bertemu nenek di taman anggrek itu tadi. Ya udah, kamu jangan takut ya. Semoga tidak terjadi lagi pada kita, kataku pada Lita. Hah? Kita? Berarti kamu juga sudah melihatnya, Kak? Tanya Lita dengan wajah yang takut. Bukan, Lit. Maksudku, semoga kamu tidak melihatnya lagi, kataku menenangkan dia. Aku mulai memejamkan mata, rasa kantukku mulai datang. Entah sudah berapa lama ketika aku menuruni anak tangga di samping rumah menuju ke taman kecil dekat pavilion. Sesampai di bawah, aku tengok pavilion yang bersih dan indah itu. Desainnya klasik, namun terhitung bangunan baru. Aku mengitari bangunan pavilion itu, dan ketika aku di belakang bangunan itu, di sela-sela pohon bambu, kulihat seorang perempuan lagi menangis sambil menggendong bayi. Mungkin itu anaknya, pikirku. Mbak, ngapain di situ? Tanyaku pada dia. Orang itu menoleh padaku sambil bilang kalau dia memang rumahnya ada di situ. Di situ gimana maksudnya Mbak? Tanyaku lagi. Iya, aku tinggal di sini sejak kematianku dan bayiku sekitar 5 tahun yang lalu. Bagai tersiram air mendidih, aku langsung berlari menuju ke teras rumah utama. Aku coba buka gagang pintu itu, ternyata terkunci. Nenek, tolongin aku. Pintu terdengar kuncinya dibuka, dan ketika dibuka, aku kagetnya bukan kepalang. Di depanku sudah berdiri satu sosok kuntilanak berbatik hijau. Seketika itu aku melihatnya jadi gelap semua. Perlahan aku mendengar suara musik, makin lama makin keras. Aku buka mataku sambil mengernyit, rupanya itu alarm. Aku segera matikan alarm itu, sambil mengumpulkan kesadaran, ternyata baru saja aku bermimpi. Aneh bagiku, mimpi seram kok sore begini, harusnya kan malam. Aku menoleh ke sampingku, ternyata Lita sudah tidak ada. Kemana dia? Lagi ke bawah kali ya? Aku pun bangkit berdiri untuk bergegas mandi. Setelah mandi dan merapikan kamar,
Aku cari adikku di kamar-kamar lantai atas ini, tapi tidak ada. Akhirnya, aku menuruni anak tangga ke bawah. "Halo Rika, sudah rapi ya? Berarti kamu sudah mandi kan?" kata beliau. "Benar, Nek." "Oh iya, Lita di mana ya, Nek?" tanyaku pada nenek. "Loh, bukannya tidur dengan kamu, Cahayu?" saut nenek. "Gak ada tuh, Nek. Atau mungkin lagi di taman anggrek ya, Nek?" Sarkun, sini." "Nggih, Bu." "Kamu segera cari Lita sekarang ya." Bapak itu bergegas keluar rumah sambil menengok kanan kiri mencari keberadaan Lita. Aku spontan berdiri lalu menuju keluar rumah untuk turut serta mencari adikku yang pergi entah kemana. Sudah setengah jam aku tidak bisa menemukan adikku, sementara Pak Sarku dan Bu Jinem juga mencarinya sampai keliling rumah, termasuk di dalam pavilion. Aku kembali ke arah teras rumah sambil merasa sedih dan takut. Nenek nampak duduk di teras dan bertanya pada Pak Sarkun. "Piye, Sar?" "Ngapunten, Bu. Dalem dereng ketinggal Mbak Lita." "Maaf, Bu, saya belum melihat Mbak Lita," kata lelaki itu. Aku pun duduk di depan nenek sambil meneteskan air mata. Paling lama 5 menit kemudian, tiba-tiba Lita keluar dari dalam rumah. "Loh, dari mana kamu, Lit?" tanyaku dengan perasaan yang bingung. "Aku dari atas lah, Kak. Habis bangun tidur langsung mandi, terus turun ini," jawab Lita dengan kebingungan. "Hah? Aku tadi cari kamu di sebelahku, nggak ada loh, Lit." "Ya sudah, Rika. Yang penting adikmu wis ketemu toh," saut nenek sambil tersenyum. Malamnya setelah makan, aku dan Lita duduk di sofa depan kamarku. Dia lagi buka laptop, sedangkan aku lagi chattingan dengan temanku. Jam dinding menunjuk ke angka 7:13 menit. Udara sudah terasa dingin. Ingin rasanya tidur sambil menelusup di dalam selimut tebal. "Lit, aku mau turun. Mau lihat-lihat dalamnya pavilion. Kamu nunggu di sini atau ikut?" tanyaku. "Di sini aja, Kak. Lagi nonton film nih," saut dia. "Tapi kalau nanti ada hantu, kamu nggak boleh takut ya," kataku lagi. "Ah, kok gitu sih, Kak? Ya udah aku ikut," katanya dengan nada kesal. Dengan tertawa dalam hati, aku mulai turun lewat anak tangga samping, diikuti oleh Lita. Begitu sudah di depan pintu samping pavilion tersebut, bulu kuduku berdiri. "Waduh, kok ada sinyal tanda bahaya sih?" pikirku. Perlahan aku buka pintu itu. Aku dan adikku mulai melangkah masuk sambil mencari saklar lampu. Tapi kok nggak ada. Sementara aku tidak bawa HP untuk bisa menerangi ruangan ini. Untungnya adikku bawa. "Kamu nyalain lampu HP, terus cari saklar lampu ya, Lit." Setelah lampu HP menyala, Lita mulai mencari tombol lampu di tembok, namun tidak kunjung ada. Tubuhku mulai gemetaran, dan dari pendaran lampu HP, Lita juga nampak sudah takut dan gelisah. "Kak Rik, balik aja yuk. Aku takut," katanya lirih. Iya bentar. Lagian kan ada aku, Lit. Gak usah takut." Kami berdua mulai berjalan ke arah ruang depan, namun juga tidak nampak ada tombol yang kucari. Aku sekarang membalik badan, mengajak adikku ke ruang belakang dan nampak ada 4 kamar tidur. Aku terus melangkah ke belakang, ada anak tangga menuju ke lantai atas. Aku lewati dan terus ke belakang. Setelah melewati pintu samping yang tadi aku masuk pavilion ini, aku melihat ada sumur, tapi bentuknya bagus. Pinggirnya ada patung kecil-kecil dengan cat warna hijau dan pink, hingga nampak indah. Aku menengok ke arah semacam dapur, dan begitu Lita mengarahkan sorot lampunya ke dalam dapur tersebut, kami berdua langsung menjerit kaget. Di situ sudah ada pocong dengan bau yang sangat busuk. Aku menarik tangan Lita,
untuk berlari menuju pintu samping tadi. Tapi sebelum aku keluar, di dinding dekat pintu itu ada anak kecil yang merayap di situ. Iya, di dinding itu. Kembali Lita terpekik sambil menangis. Tubuhku terasa panas mengalahkan suhu dingin di luaran ini. Kami berdua bergegas menaiki tangga menuju ke kamar lantai 2. Nafasku dan Lita benar-benar sangat tersengal. Kupeluk adikku sambil kami menangis berdua. Tiba-tiba Bu Giem muncul. Dia bilang kalau kami berdua disuruh nenek untuk turun sekarang. Setelah aku dan Lita duduk di ruang tengah di lantai bawah, nenek bilang kalau mulai malam ini tidurnya di kamar nenek saja. Biar barang-barang kalian dibawa turun oleh Giem dan Jinem sekarang juga, kata nenek sambil memelukku dan Lita. Sampai di sini kisah yang menakutkan ini. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Terima kasih sudah memberi like, terima kasih telah berkomentar, dan terima kasih untuk sobat semua yang sudah subscribe channel ini. Bye!